Ya, masih bersama dengan Bapak Martono, seorang agen First Travel, Puspita Sari juga mantan jamaah Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI begitu. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Tulus, saya ingin dengar dulu dari Ibu Puspita Sari, sempat melakukan perjalanan umroh yang promo 14,3 juta ya Bu? Saat itu masih 12.500. 12.500.000 iya, begitu. Betul. Sesuaikah begitu yang ditawarkan oleh First Travel? Kalau untuk untuk kita fasilitasnya itu standar ya, untuk kita standar. Namun ini saya menambahin yang tadi ya Mbak ya, mengenai agent melaksanakan tugasnya itu ternyata setelah saya merasakan membantu teman saya yang jamaah itu, ternyata kita sangat benar-benar dirugikan dalam hal materi juga, tenaga juga, gitu di situ. Nah, untuk fasilitasnya First Travel memang saat itu memang standar, gitu ya. Untuk makanannya pun standar, fasilitas untuk hotelnya juga standar. Bahkan satu ruangan itu mungkin nggak ada kamar itu nggak ada 3x3, tapi disesel-seselin jadi 4 bed begitu. Baik, artinya dengan uang 12.500.000 itu sesuaikah yang ditawarkan oleh First Travel begitu? Antara sesuai dengan tidak gitu ya, gitu aja. Karena waktu itu kita juga tidak memikirkan hal itu sesuai atau tidak. Yang penting kita bisa ibadah gitu aja. Baik, oke. Pak Tulus, tadi juga mendengarkan keluhan dari Pak Erik tadi begitu. Banyakkah memang keluhan dari biro-biro perjalanan travel dan umroh yang mungkin menawarkan fasilitas yang mungkin lengkap begitu, tapi tidak sesuai kenyataan? Ya, memang sebenarnya yang terjadi di First Travel atau biro umroh lain, bukan hanya yang menjadi korban, bukan hanya jamaah yang promo, tapi juga jamaah yang reguler, bahkan lebih mahal. Ya, ini memang sekali lagi ketegasan dari Kementerian Agama dalam mengawasi kinerja biro umroh. Ya, karena kemudian saat ini tren umroh memang sangat tinggi karena antrian haji begitu panjang, orang kemudian berbondong-bondong untuk umroh, setahun bisa jutaan manusia Indonesia umroh. Nah, dalam kasus ini sebenarnya tadi kalau kita bicara soal tarif promo, ingat bahwa regulasinya sebenarnya bahwa akomodasi hotel di Arab ketika umroh itu minimal harus bintang 3. Ya, harus bintang 3. Jadi tidak ada istilah umroh backpacker. Jadi karena kasusnya banyak juga yang mereka di jamaah ini ditidurkan atau diinapkan di apartemen, jadikan satu, barang-barangnya juga jadikan satu, nanti dia lebih banyak suruh tidur di masjid. Ini kan nggak benar, dan regulasi Indonesia maupun regulasi Arab tidak membolehkan untuk itu. Nah, ini harus diwaspadai, istilah umroh backpacker tanda kutip itu tidak dibolehkan. Regulasinya melarang keras karena kemudian merusak sistem. Jadi promo-promo ini sebenarnya prakteknya bisa jadi seperti itu. Baik, Pak Tulus, ada tahu tidak biaya minimum yang mungkin ditentukan oleh Kementerian Agama begitu? Apakah biaya 14,3 untuk tahun ini begitu itu masuk dalam biaya minimum untuk umroh, Pak Tulus? Secara logika tidak masuk, jauh dari itu. Cuma memang tidak ada biaya minimum yang ditentukan karena kan umroh ini dikelola oleh swasta, bukan oleh pemerintah. Tapi mestinya logika berjalan mestinya tidak jauh dari itu, ya, sehingga walaupun memang umroh ini kan kemudian ada paket-paket umroh plus misalnya ya ke Mesir, ke macam-macam yang kemudian ada tambahan biaya. Nah, kita khawatir juga sebenarnya kondisi ini ketika umroh karut-marut seperti ini ada tren di mana pemerintah atau khususnya Kementerian Agama akan mengambil alih pengelolaan umroh sebagaimana Menteri Agama mengelola haji. Baik, oke. Pak Martono, untuk yang terakhir begitu, Anda menyatakan dari tadi agen juga merasa dirugikan begitu. Anda dikejar-kejar oleh para calon jamaah, tapi Anda juga tidak menerima jawaban secara langsung oleh pihak perusahaan begitu. Harapan Anda untuk First Travel sendiri? Harapan agen itu nggak banyak. Apa yang sudah menjadi komitmen dari First Travel berangkatkan. Kalau refund ya segera direfund. Karena semakin cepat ini masalah selesai, kami para agen juga tenang, jamaah juga suka gitu loh. Karena semakin lama digantung, kami ini yang merasakan semakin dikejar terus. Karena sebelum hak
kewajibannya kan sudah tunai nih, sudah bayar, sudah semuanya. Haknya yang belum ditunaikan oleh travel. Nah, maka saya tidak menghimbau lagi, meminta kepada manajemen dalam first travel segera diberangkatkan, yang menunggu segera dibayar, yang refund, tidak lebih tidak kurang, itu aja. Baik, kita tunggu 90 hari kerja begitu akan melakukan refund atau tidak, atau mungkin memberangkatkan umroh begitu. Tapi ini Mbak, apa namanya, kita sebagai jamaah menuntut sesegera mungkin refund kami itu dibayarkan, karena apa? Sudah terlalu lama uang kami mengendap di first travel. Sedangkan ketika first travel meminta apa namanya pembayaran tambahan itu selalu mendadak, bahkan hanya hitungan menit, jam. Baik, itu harapan Anda begitu. Mungkin Pak Tulus, untuk yang terakhir, pemerintah harus seperti apakah? Saya kira pemerintah harus mengevaluasi seluruh kinerja Biro Umroh, khususnya yang bermasalah dari sekian ini, sehingga harus diberikan treatment yang keras untuk kemudian perbaikan kinerja mereka, dan kalau perlu, kalau setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada jamaah, tutup travel itu. Dan kemudian konsumen juga jangan tergiur oleh biaya-biaya promo yang tidak jelas, karena kemudian nanti ujungnya malah terkena bencana tadi. Karena ini bukan hanya first travel saja, beberapa sudah melakukan hal yang sama. Anda melihat juga tidak ketika memang first travel ini sulitnya mendapatkan visa dari pemerintahan Arab Saudi begitu, yang kabarnya mungkin ada suatu asosiasi yang mungkin merasa disaingi oleh first travel ini karena biayanya murah begitu. Saya sudah cek bahwa untuk mengurus visa nggak ada masalah. Jadi kesulitan mengurus visa itu hanya klaim sepihak dari first travel itu. Jadi ngurus visa itu sehari selesai kalau memang prosedurnya, persyaratannya dipenuhi. Dan masyarakat ketika memilih memilih biro umroh itu bukan hanya izinnya aja, tapi juga mereka masuk asosiasi umroh mana. Ya, karena ada 3 asosiasi yang ada di Indonesia yang notabene seluruh atau mayoritas biro umroh itu menjadi anggotanya, dan first travel semua ditolak oleh asosiasi yang ada di Indonesia. Itu berarti sudah masalah sejak awal. Baik, kita tunggu 90 hari kerja begitu. Apa tanggung jawab dari pihak first travel ini? Terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI, Bapak Martono, seorang agen dan juga calon jamaah first travel, dan Ibu Ruspita Sari, seorang mantan jamaah. Dan pemirsa, kita sebenarnya terus mencoba menghubungi dari pihak owner first travel sendiri untuk mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhan dari pemirsa yang tadi berdialog interaktif bersama kami dan merasa dirugikan begitu ya. Dan sambil menunggu dari jawaban dari pihak owner first travel begitu, satu lagi Pak Tulus Abadi, untuk intern, intern dari first travel ini, Pak Tulus Abadi, sebenarnya apa sih masalahnya? Karena kita tahu di sini first travel ini legal begitu, terdaftar oleh Kementerian Agama begitu. Ya, sebenarnya begini, ketika kami diskusi dengan biro-biro umroh yang lain, ya pakar-pakar dan juga pengelola umroh mengatakan bahwa fenomena yang terjadi di first travel itu memang sudah diprediksi akan terjadi dalam sekian bulan, nggak sampai 6 bulan atau 9 bulan akan terjadi seperti yang terjadi sekarang. Karena apa? Karena mekanisme rekrutmen dan segala macam memang sangat beresiko. Ya, jadi sebenarnya ini sekali lagi ini keteledoran dari Kementerian Agama dalam mengawasi biro umroh yang ada di Indonesia, dan khususnya mekanisme atau cara yang dilakukan oleh first travel dan yang lainnya. Baik, mungkin tidak hanya ada first travel begitu, ada tidak laporan-laporan lain kalau selain first travel? Di LKI kan menerima awalnya menerima hampir 7.000 pengaduan yang masuk, dan saat ini kemarin sudah ditambah dari Pak Martono CS sudah lebih dari 22 pengaduan dari 6 biro umroh. Dan yang paling fatal memang first travel, dan kemudian ada lagi Kafilah Rindu Ka'bah yang perusahaannya sudah bubar malah, dan semua jamaahnya tidak diberangkatkan dan uangnya hilang entah kemana. Baik, satu kali lagi Pak Martono, ditegaskan kembali kerugian agen agar bisa didengar juga oleh pihak owner atau first travel yang mungkin hingga saat ini kita berusaha menghubungi mereka begitu, Pak Martono. Kerugian agen, ya, saya tinggal di Solo. Iya. Sementara kantor di Jakarta. Nah, pasti saya dari Jakarta ke Solo naik kereta atau pesawat pulang balik itu jelas kos. Yang kedua, dari awal itu memang jadi agen nggak gratis loh Mbak, kita bayar 2,5 juta loh. 2,5 juta itu sudah kos juga. Nah, yang kedua dari segi materi, selain
tiket, saya juga harus nginap dong di Baik. Jakarta atau harus makan dan sebagainya. Imoralnya jamaah itu selalu tanya, kapan Pak saya diberangkatkan? Kapan Pak uang refund saya kembali? Iya. Nah, bahkan sebagai tambahan ini mohon manajemen benar-benar diperhatikan. Ada jamaah yang belum berangkat, jamaah saya yang berangkat tertunda, terus paspornya sudah masuk ke provider. Kebetulan beliau bertiga ini ibunya sakit, harus berobat ke Cina ya. Saya minta paspor dari sebulan yang lalu itu sampai sekarang belum ada, padahal Agustus sudah harus berobat. Maka tolong ya hal yang seperti ini juga kami merasa terenyuh sedih karena saya bayangkan kalau ibu saya sendiri sakit mau berobat kok paspornya diambil susah gitu. Jadi banyak sekali yang terjadi, tapi ya kita tetap sebagai agen tetap akan kita bantu jamaah semaksimal yang saya bisa. Baik, oke Pak Martono. Selanjutnya kita memang tidak bisa menghubungi, semoga bisa juga didengar paling tidak oleh pihak First Travel yang sejak tadi kita berusaha untuk menghubungi, namun tidak ada jawaban dari pihak owner First Travel. Dan pemirsa, demikian spesial report hari ini. Saya Loviana Dian undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.